Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa kesal karena kader partainya kerap menjadi target dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Dengan hal ini, Megawati pun sempat melayangkan protes pada kadernya, Yasona Lauli, yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Megawati kemudian menyampaikan curhatannya saat ia berhadapan dengan hukum semasa Orde Baru. Megawati menceritakan kala itu dirinya dipanggil sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Bukannya ketakutan, Megawati mengaku dirinya merasa keheranan dengan aparat yang memanggilnya. Pasalnya, mereka menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti. Megawati lantas berseloroh menantang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar tidak takut dipanggil oleh penegak hukum. Sebagaimana diketahui, Hasto baru saja dipanggil sebagai saksi kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepekan sebelum dipanggil KPK, Hasto lebih dulu dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan berita bohong yang membuat kegaduhan lewat wawancaranya di televisi swasta. Adapun saat Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa kesal karena kader partainya kerap menjadi target dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Dengan hal ini, Megawati pun sempat melayangkan protes pada kadernya, Yasona Lauli, yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Megawati kemudian menyampaikan curhatannya saat ia berhadapan dengan hukum semasa Orde Baru. Megawati menceritakan kala itu dirinya dipanggil sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Bukannya ketakutan, Megawati mengaku dirinya merasa keheranan dengan aparat yang memanggilnya. Pasalnya, mereka menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti. Megawati lantas berseloroh menantang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar tidak takut dipanggil oleh penegak hukum. Sebagaimana diketahui, Hasto baru saja dipanggil sebagai saksi kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepekan sebelum dipanggil KPK, Hasto lebih dulu dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan berita bohong yang membuat kegaduhan lewat wawancaranya di televisi swasta. Adapun saat pemanggilan oleh KPK, Hasto terlibat perseteruan imbas penyitaan sejumlah barang miliknya dan stafnya Kusnadi. Dia ketawa dan dia kumham, saya suka ngamuk sama dia, lu jadi menteri kumham ngapain lo? Nah anak buah kita di ini maunya ditarget dulu nanti 2 tahun dan ini juga bersembunyi aja dari anak biasanya anak nakuti ngomong gue sempat melek. Iya, saya memang dipikir nggak tahu kan saya udah ngomong, saya tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali, kan orangnya tampangnya mau surkrem kayak mau serem-serem, jadi kan dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut, kan baru aja kan duduk gitu, terus bagian saya ya Rauli ketawa dan dia kumham, saya suka ngamuk sama dia, lu jadi menteri kumham ngapain lo? Nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK AKBP Rosa Purwobekti sempat disentil oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat berpidato di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Mulanya, Megawati menanyakan nama Rosa yang dilaporkan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena dugaan penyalahgunaan prosedur saat pemeriksaan. Megawati lantas mempertanyakan sosok Rosa, termasuk menanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas menyinggung soal pembangunan lembaga KPK yang dilakukan semasa dirinya menjabat sebagai presiden. Lebih lanjut, Megawati berkelakar bahwa ada kemungkinan dirinya jadi target selanjutnya. Meski begitu, Presiden kelima RI ini mengaku tidak takut karena ia akan mengerahkan seluruh ahli hukum. Megawati pun menantang Rosa untuk bertemu dengannya.
Terlebih, salah satu barang yang disita dari tangan Hasto adalah buku agenda kepartaian. Sebelumnya, Megawati telah mengatakan pada Hasto agar berani menghadapi aparat penegak hukum. Ia lantas menyinggung pemanggilan dirinya di masa Orde Baru sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Terkait dengan pemanggilan Hasto oleh KPK ini berbuntut panjang karena stafnya Kusnadi melaporkan AKBP Rosa ke Dewan Pengawas KPK dan Bareskrim Polri. Datang loh ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu tuh? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Tulis tuh. Kamu Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh. Nah, angkat tangan deh Pak Awal. Enak aja emangnya siapa dia? Nah. Juga gile nanti pasti wah ini kalau udah kedengaran nih berita terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo enak aja yo datang loh ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu tuh? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Untuk kali pertama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut nama Presiden Joko Widodo setelah isu keretakan 1 Pilpres 2024. Hal ini terjadi saat Megawati berpidato di sekolah partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Tercatat Megawati menyebut nama Jokowi sebanyak 2 kali. Pertama, saat Megawati menyinggung tugas pemimpin pada Jokowi. Ia menyampaikan pada Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa. Kedua, Megawati menyebut Jokowi saat menyinggung utang negara. Megawati membantah kritiknya terkait utang negara karena dirinya kini berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui semenjak Pilpres 2024, Megawati kerap mengkritik sosok pemimpin. Namun, Megawati sama sekali tak pernah menyebut nama Presiden Jokowi dalam kritikannya. Megawati juga kerap menyinggung sejumlah isu yang berkaitan dengan pemerintah. Adapun PDIP dan Jokowi diketahui sempat sejalan karena Presiden asal Solo, Jawa Tengah itu selalu diusung tiap kontestasi politik. Namun saat pemilu 2024, PDIP memilih tutup buku dengan Jokowi karena merasa berseberangan. Terlebih saat putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang juga kader Partai Banteng menjadi wakil Prabowo Subianto. Yang jalan dari kehendak kalian itu bukan kehendak partai yang kalian jalankan. Kan ya nggak bisa. Ya, itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lama yang ada aja udah dijalanin aja susah banget. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, ya, awas lo ya, lo kalau mau jadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena kamu masuknya ke jadi perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen, partai lain, kan saya yang jadikan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam pemeriksaan Hasto Kristianto. Megawati kemudian mempertanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI. Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto. Namun ia mengaku tidak takut. Dia malah menantang penyidik KPK yang menyita ponsel Hasto dan stafnya tersebut. Dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Hah? Lah anak buah kita di ini maunya ditarget melulu. Nanti jotong orang. Mending juga guyu aja. Lah kan biasanya nek arep nakuti wong ngono, wis rupane elek. Iya, saya emang dipikir nggak tahu kan saya udah ngomong. Tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaan sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh kayak mau serem-serem. Jadi yang dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut. Kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya, apa ya? Jangan kamu ketawa, lain lagi itu kan yang nggak polisi, yang nggak jaksa. Sampai saya tuh bilang, belum ditanya, Pak, tolong ya, santai aja deh Pak. Saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh. Kalem, aku sampai gitu loh. Gila nggak? Nah kalian takut gitu, baru juga datang baru terus cuman gitu tampangnya ya. Terus kan bawa emak foto lo. Saya bilang sama dia toh, lo berani datang nggak? Toh, masa kalah sama aku? Aku aja datang sampai 3 kali lo toh, aku bilang. Ya datang lo ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu Bu? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Tulis tuh. Kamu Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh. Nah, wah, tangan deh Pak. Wartawan deh. Enak aja emangnya siapa dia? Betul nggak? Juga gile nanti pasti pula ini kalau udah kedengeran nih berita wah itu kok bla terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya bla gitu. Gua panggil seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasri Kusnadi itu sopo ngerti opo yang ketawa, berani nggak kamu nulis ya? Saya tampang dulu kamu wartawan gile, kalau nggak berani nulis pasti nggak berani nulis, apalagi redaksinya. Mana angkat tangan Kompas, ayo, atau ini apa? Pak Hadi Tanu apa? MNC, angkat tangan. Nah, gile. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, aku datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gila orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok gak dia aku loh yuk. Sopo gila deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak koyok ini pangkatnya apa ngomong, pangkatnya apa yuk? Hah? Apa ibu? Hah?
baru lekolnya belum jenderal loh. Saya panglima tertinggi loh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya menyebut nama Presiden Joko Widodo di hadapan kader PDIP. Ini merupakan pertama kalinya Megawati menyebut nama Jokowi sejak isu perseteruan keduanya di Pilpres 2024. Momen ini terjadi saat Megawati berpidato di sekolah partai PDIP pada Jumat 5 Juli 2024. Awalnya Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi. Presiden RI kelima itu mengaku sempat bilang ke Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah digariskan para pendiri bangsa. Megawati kembali menyebut Jokowi saat dirinya menyinggung soal utang negara. Dia membantah jika kritiknya terkait utang negara dikarenakan dia kini berseberangan dengan Jokowi. Semenjak isu hubungan retak dengan Jokowi, Mega kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintah selama pemilu. Namun dia tidak pernah menyebutkan nama Jokowi. Semisal ketika Megawati berbicara bahwa seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab, sebab seorang pemimpin juga harus berjuang untuk bangsanya. Hal itu disampaikan Megawati dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila NTT pada Sabtu 1 Juni lalu. Amanat Megawati tersebut dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri merasa kesal karena kader partainya kerap menjadi target dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Terkait dengan hal ini, Megawati pun sempat melayangkan protes pada kadernya, Yasona Lauli, yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Megawati kemudian menyampaikan curhatannya saat ia berhadapan dengan hukum semasa Orde Baru. Megawati menceritakan kala itu dirinya dipanggil sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Bukannya ketakutan, Megawati mengaku dirinya merasa keheranan dengan aparat yang memanggilnya. Pasalnya, mereka menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti. Megawati lantas berseloroh menantang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar tidak takut dipanggil oleh penegak hukum. Sebagaimana diketahui, Hasto baru saja dipanggil sebagai saksi kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepekan sebelum dipanggil KPK, Hasto lebih dulu dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan berita bohong yang membuat kegaduhan lewat wawancaranya di televisi swasta. Adapun saat pemanggilan oleh KPK, Hasto terlibat perseteruan imbas penyitaan sejumlah barang miliknya dan stafnya Kusnadi. Lauli ketawa, dan dia Kumham. Saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi Menteri Kumham ngapain lo? Lah anak buah kita di ini, pokoknya ditarget dulu. Maju 2 teman. Mending juga bersembunyi aja. Dari yang biasanya, orang nakuti ngomong, gue sumpah melek. Iya, saya memang dibikin nggak tahu kan, saya udah ngomong, tahu. 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau surkrem, kayak mau serem-serem. Jadi kan dipanggil, jadi mau ketawa, bukannya takut. Kan baru aja kan duduk gitu. Bagian saya, apa ya? Lauli ketawa, dan dia Kumham. Saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi Menteri Kumham ngapain lo?
Nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK AKBP Rosa Purwobekti sempat disentil oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat berpidato di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Mulanya, Megawati menanyakan nama Rosa yang dilaporkan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena dugaan penyalahgunaan prosedur saat pemeriksaan. Megawati lantas mempertanyakan sosok Rosa, termasuk menanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas menyinggung soal pembangunan lembaga KPK yang dilakukan semasa dirinya menjabat sebagai presiden. Lebih lanjut, Megawati berkelakar bahwa ada kemungkinan dirinya jadi target selanjutnya. Meski begitu, Presiden kelima RI ini mengaku tidak takut karena ia akan mengerahkan seluruh ahli hukum. Megawati pun menantang Rosa untuk bertemu dengannya. Terlebih, salah satu barang yang disita dari tangan Hasto adalah buku agenda kepartaian. Sebelumnya, Megawati telah mengatakan pada Hasto agar berani menghadapi aparat penegak hukum. Ia lantas menyinggung pemanggilan dirinya di masa Orde Baru sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Terkait dengan pemanggilan Hasto oleh KPK ini berbuntut panjang karena stafnya Kusnadi melaporkan AKBP Rosa ke Dewan Pengawas KPK dan Barreskrim Polri. Yaudah loh, ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu tuh? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Tulis tuh. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh. Nah, katakan deh enak aja emangnya salah dia. Juga gile nanti pasti wah ini kalau udah kedengaran nih berita kalau terus pasti deh gimana cara manggil Mega ya gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo enak aja yuk datang loh ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu tuh? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Untuk kali pertama, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut nama Presiden Joko Widodo setelah isu keretakan saat Pilpres 2024. Hal ini terjadi saat Megawati berpidato di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Tercatat Megawati menyebut nama Jokowi sebanyak 2 kali. Pertama, saat Megawati menyinggung tugas pemimpin pada Jokowi. Ia menyampaikan pada Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa. Kedua, Megawati menyebut Jokowi saat menyinggung utang negara. Megawati membantah kritiknya terkait utang negara karena dirinya kini berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui semenjak Pilpres 2024, Megawati kerap mengkritik sosok pemimpin. Namun, Megawati sama sekali tak pernah menyebut nama Presiden Jokowi dalam kritikannya. Megawati juga kerap menyinggung sejumlah isu yang berkaitan dengan pemerintah. Adapun PDIP dan Jokowi diketahui sempat sejalan karena Presiden asal Solo, Jawa Tengah itu selalu diusung tiap kontestasi politik. Namun saat pemilu 2024, PDIP memilih tutup buku dengan Jokowi karena merasa berseberangan. Terlebih saat putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang juga kader Partai Banteng menjadi wakil Prabowo Subianto. Yang menjalankan kehendak kalian tentukan kehendak partai yang kalian jalankan. Kan ya nggak bisa. Ya, itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi.
pemimpin itu bikin versi. Aneh. Lama yang ada aja udah dijalanin aja susah banget. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar. Ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, ya, amat seru ya. Lo kalau mau jadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan. Ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena kamu masukin ke jadi perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen partai lain, kan saya jadikan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam pemeriksaan Hasto Kristianto. Megawati kemudian mempertanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI. Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto. Namun ia mengaku tidak takut. Dia malah menantang penyidik KPK yang menyita ponsel Hasto dan stafnya tersebut. Dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Nah anak buah kita di ini maunya ditarget dulu. Nanti jotong orang. Mending juga sungguh aja. Gak kan biasanya nek arep nakuti wong ngono wis rupane elek. Iya saya emang dipikir nggak tahu kan saya udah ngomong. Saya tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi. Kejaksaan sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh krem kayak mau serem-serem. Jadi yang dipanggil jadi mau ketawa. Bukannya takut kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya, apa ya? Jangan kamu ketawa, lain lagi itu Pak. Yang nggak polisi, yang nggak jaksa. Sampai saya tuh bilang, belum ditanya, Pak, tolong ya, santai aja deh Pak. Saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh. Kalem, aku sampai gitu loh. Gila nggak? Nah kalian takut gitu, saya juga datang bareng terus cuman gitu tampangnya. Terus kan bawa emak foto lo. Saya bilang sama dia toh, lo berani datang nggak? Toh, masa kalah sama aku? Aku aja datang 3 kali lo toh, aku bilang. Ya datang lo ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu Bu? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Tutesko. Kamu Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh. Wah, tangan deh Pak. Wartawan deh. Enak aja emangnya siapa dia? Betul nggak? Juga gile nanti pasti mulai nih kalau udah kedengeran nih berita wah itu kok bla terus pasti deh gimana cara manggil Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasri Kusnadi itu sopo Pangkate opo yang ketawa, berani nggak kamu nulis ya? Saya tantang loh kamu wartawan gile. Kalau nggak berani nulis, pasti nggak berani nulis, apalagi redaksinya. Mana angkat tangan Kompas, ayo, atau ini apa? Pak Haritanu apa? MNC, angkat tangan.
Kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, suruh datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gila ya. Orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok gak dia aku loh yuk. Sopo. Gila deh, aku bilang. Orang kayak dia aja kok kayak koyok ini pangkatnya apa ngono? Pangkatnya apa yuk? Hah? Apa itu? Hah? Lekol. Baru lekol aja belum jelas loh. Saya panglima tertinggi loh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya menyebut nama Presiden Joko Widodo di hadapan kader PDIP. Ini merupakan pertama kalinya Megawati menyebut nama Jokowi sejak isu perseteruan keduanya di Pilpres 2024. Momen ini terjadi saat Megawati berpidato di sekolah partai PDIP pada Jumat 5 Juli 2024. Awalnya Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi. Presiden RI kelima itu mengaku sempat bilang ke Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah digariskan para pendiri bangsa. Megawati kembali menyebut Jokowi saat dirinya menyinggung soal utang negara. Dia membantah jika kritiknya terkait utang negara dikarenakan dia kini berseberangan dengan Jokowi. Semenjak isu hubungan retak dengan Jokowi, Mega kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintah selama pemilu. Namun dia tidak pernah menyebutkan nama Jokowi. Semisal ketika Megawati berbicara bahwa seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab, sebab seorang pemimpin juga harus berjuang untuk bangsanya. Hal itu disampaikan Megawati dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila ND NTT pada Sabtu 1 Juni lalu. Amanat Megawati tersebut dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri merasa kesal karena kader partainya kerap menjadi target dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Terkait dengan hal ini, Megawati pun sempat melayangkan protes pada kadernya, Yasona Lauli, yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Megawati kemudian menyampaikan curhatannya saat ia berhadapan dengan hukum semasa Orde Baru. Megawati menceritakan kala itu dirinya dipanggil sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Bukannya ketakutan, Megawati mengaku dirinya merasa keheranan dengan aparat yang memanggilnya. Pasalnya, mereka menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti. Megawati lantas berseloroh menantang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar tidak takut dipanggil oleh penegak hukum. Sebagaimana diketahui, Hasto baru saja dipanggil sebagai saksi kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepekan sebelum dipanggil KPK, Hasto lebih dulu dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan berita bohong yang membuat kegaduhan lewat wawancaranya di televisi swasta. Adapun saat pemanggilan oleh KPK, Hasto terlibat perseteruan imbas penyitaan sejumlah barang miliknya dan stafnya Kusnadi. Ketawa. Dan dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi Menteri Kumham ngapain lo? Nah anak gua kita di ini maunya ditarget dulu. Nanti 2 teman. Dan juga bersembunyi aja. Dari anak biasanya, anak nakuti ngomong, lu gue semua melek.
kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh kayak mau serem-serem. Jadi kan dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut. Kan baru aja kan duduk gitu. Terus bagian saya, apa ya? Rawi ketawa. Dan dia Kumham, saya suka ngomong sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK AKBP Rosa Purwobekti sempat disentil oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat berpidato di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Mulanya, Megawati menanyakan nama Rosa yang dilaporkan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena dugaan penyalahgunaan prosedur saat pemeriksaan. Megawati lantas mempertanyakan sosok Rosa, termasuk menanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas menyinggung soal pembangunan lembaga KPK yang dilakukan semasa dirinya menjabat sebagai presiden. Lebih lanjut, Megawati berkelakar bahwa ada kemungkinan dirinya jadi target selanjutnya. Meski begitu, Presiden kelima RI ini mengaku tidak takut karena ia akan mengerahkan seluruh ahli hukum. Megawati pun menantang Rosa untuk bertemu dengannya. Terlebih, salah satu barang yang disita dari tangan Hasto adalah buku agenda kepartaian. Sebelumnya, Megawati telah mengatakan pada Hasto agar berani menghadapi aparat penegak hukum. Ia lantas menyinggung pemanggilan dirinya di masa Orde Baru sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Terkait dengan pemanggilan Hasto oleh KPK ini berbuntut panjang karena stafnya Kusnadi melaporkan AKBP Rosa ke Dewan Pengawas KPK dan Barreskrim Polri. Yaudah datang loh ini Bu. Terus apa sih saya manggil kamu lu tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa ya tulis tuh ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh angkat tangan deh enak aja emangnya salah dia. Juga gile nanti pasti wah ini kalau udah kedengeran nih berita kalau bla terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo enak aja yaudah datang loh ini Bu. Terus apa sih saya manggil kamu lu tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa ya. Untuk kali pertama, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut nama Presiden Joko Widodo setelah isu keretakan saat Pilpres 2024. Hal ini terjadi saat Megawati berpidato di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Tercatat Megawati menyebut nama Jokowi sebanyak 2 kali. Pertama, saat Megawati menyinggung tugas pemimpin pada Jokowi. Ia menyampaikan pada Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa. Kedua, Megawati menyebut Jokowi saat menyinggung utang negara. Megawati membantah kritiknya terkait utang negara karena dirinya kini berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui semenjak Pilpres 2024, Megawati kerap mengkritik sosok pemimpin. Namun, Megawati sama sekali tak pernah menyebut nama Presiden Jokowi dalam kritikannya. Megawati juga kerap menyinggung sejumlah isu yang berkaitan dengan pemerintah. Adapun PDIP dan Jokowi diketahui sempat sejalan karena Presiden asal Solo, Jawa Tengah itu selalu diusung tiap kontestasi politik. Namun saat pemilu 2024, PDIP memilih tutup buku dengan Jokowi karena merasa berseberangan. Terlebih saat putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang juga kader Partai Banteng menjadi wakil Prabowo Subianto. Yang menjalankan kehendak kalian itu bukan kehendak partai yang kalian jalankan, kan ya nggak bisa. Ya itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap.
sebagai negara paripurna. Saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lambat yang ada aja udah dijalanin itu susah banget. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, ya, awas lo ya, lo kalau berjadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena kamu masuknya ke JDI Perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen partai lain, bukan saya yang jadikan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung penyidik KPK AKBP Rosa Purbo Bekti yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam pemeriksaan Hasto Kristianto. Megawati kemudian mempertanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI. Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto. Namun ia mengaku tidak takut. Dia malah menantang penyidik KPK yang menyita ponsel Hasto dan stafnya tersebut. Dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Lah anak buah kita di ini maunya ditarget melulu. Nanti jotong orang. Mending juga sungguh aja. Dan kan biasanya Arab nakuti ngomong Profesor Pane elek. Iya, saya emang dipikir nggak tahu kan, saya udah ngomong. Saya tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh kayak mau serem-serem. Jadi yang dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut. Kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya, wah apa ya? Jangan kamu ketawa, lain lagi itu kan yang nggak polisi, yang nggak jaksa. Sampai saya tuh bilang, lo belum ditanya, Pak, tolong ya, santai aja deh Pak. Saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem. Aku sampai gitu loh, gile nggak? Nah kalian takut gitu, baru juga datang bareng terus cuman gitu tampangnya. Terus kan bawa emak foto lo. Saya bilang sama dia, lo berani datang nggak? Toh masa kalah sama aku aja datang sampai 3 kali lo toh. Udah yo datang lo ini Bu. Terus apa sih sing manggil kamu Bu? Tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa, yo. Tulis tuh, kamu ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, wah tangan deh Pak, tangan deh. Enak aja emangnya siapa dia? Betul nggak? Iya, orang manusia juga, gile. Nanti pasti pula ini kalau udah kedengeran nih berita, wah itu kok bla terus pasti deh gimana cara manggil Mega ya bla gitu. Gua panggil seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasri Kusnadi itu sopo.
Jangan ketawa, berani nggak kamu nulis ya? Saya tantang loh kamu wartawan, gile. Kalau nggak berani nulis, pasti nggak berani nulis, apalagi redaksinya. Mana angkat tangan Kompas. Ayo, atau ini apa? Pak Heri Tanu apa? MNC, angkat tangan. Gile. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, aku datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gile. Orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok gak dia aku loh yuk. Sopo. Gile deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini koyok ini pangkatnya apa ngomong? Pangkatnya apa yuk? Hah? Apa ibu? Hah? Lekol. Lo baru lekol aja belum jelas loh. Saya panglima tertinggi loh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya menyebut nama Presiden Joko Widodo di hadapan kader PDIP. Ini merupakan pertama kalinya Megawati menyebut nama Jokowi sejak isu perseteruan keduanya di Pilpres 2024. Momen ini terjadi saat Megawati berpidato di sekolah partai PDIP pada Jumat 5 Juli 2024. Awalnya Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi. Presiden RI kelima itu mengaku sempat bilang ke Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah digariskan para pendiri bangsa. Megawati kembali menyebut Jokowi saat dirinya menyinggung soal utang negara. Dia membantah jika kritiknya terkait utang negara dikarenakan dia kini berseberangan dengan Jokowi. Semenjak isu hubungan retak dengan Jokowi, Mega kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintah selama pemilu. Namun dia tidak pernah menyebutkan nama Jokowi. Semisal ketika Megawati berbicara bahwa seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab, sebab seorang pemimpin juga harus berjuang untuk bangsanya. Hal itu disampaikan Megawati dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila ND NTT pada Sabtu 1 Juni lalu. Amanat Megawati tersebut dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri merasa kesal karena kader partainya kerap menjadi target dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Terkait dengan hal ini, Megawati pun sempat melayangkan protes pada kadernya, Yasona Lauli, yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Megawati kemudian menyampaikan curhatannya saat ia berhadapan dengan hukum semasa Orde Baru. Megawati menceritakan kala itu dirinya dipanggil sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Bukannya ketakutan, Megawati mengaku dirinya merasa keheranan dengan aparat yang memanggilnya. Pasalnya, mereka menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti. Megawati lantas berseloroh menantang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar tidak takut dipanggil oleh penegak hukum. Sebagaimana diketahui, Hasto baru saja dipanggil sebagai saksi kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepekan sebelum dipanggil KPK, Hasto lebih dulu dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan berita bohong
yang membuat kegaduhan lewat wawancaranya di televisi swasta. Adapun saat pemanggilan oleh KPK, Hasto terlibat perseteruan imbas penyitaan sejumlah barang miliknya dan stafnya Kusnadi. Ketawa. Dan dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Nah anak buah kita di ini maunya ditarget dulu, mau dijual teman. Mending juga bersembunyi aja. Dari anak biasanya, anak nakuti ngomong, rupanya serumah melek. Iya, saya memang dipikir nggak tahu, kan saya udah ngomong, saya tahu. 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau surkrem, kayak mau serem-serem. Jadi, kan dipanggil, jadi mau ketawa. Bukannya takut, kan baru aja kan duduk gitu. Terus bagian saya, apa ya? Rauli ketawa. Dan dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK AKBP Rosa Purwobekti sempat disentil oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat berpidato di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Mulanya, Megawati menanyakan nama Rosa yang dilaporkan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena dugaan penyalahgunaan prosedur saat pemeriksaan. Megawati lantas mempertanyakan sosok Rosa, termasuk menanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas menyinggung soal pembangunan lembaga KPK yang dilakukan semasa dirinya menjabat sebagai presiden. Lebih lanjut, Megawati berkelakar bahwa ada kemungkinan dirinya jadi target selanjutnya. Meski begitu, Presiden kelima RI ini mengaku tidak takut karena ia akan mengerahkan seluruh ahli hukum. Megawati pun menantang Rosa untuk bertemu dengannya. Terlebih, salah satu barang yang disita dari tangan Hasto adalah buku agenda kepartaian. Sebelumnya, Megawati telah mengatakan pada Hasto agar berani menghadapi aparat penegak hukum. Ia lantas menyinggung pemanggilan dirinya di masa Orde Baru sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Terkait dengan pemanggilan Hasto oleh KPK ini berbuntut panjang karena stafnya Kusnadi melaporkan AKBP Rosa ke Dewan Pengawas KPK dan Bareskrim Polri. Yaudah datang lo ini Bu. Terus apa sih saya manggil kamu tuh tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa. Yo, tulis lo. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, angkat tangan deh Pak Awal. Enak aja emangnya siapa dia? Juga gile nanti pasti wah ini kalau udah kedengaran nih berita kalau bla terus pasti deh gimana cara manggil Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo enak aja yaudah datang lo ini Bu. Terus apa sih saya manggil kamu tuh tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa. Yo. Untuk kali pertama, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut nama Presiden Joko Widodo setelah isu keretakan saat Pilpres 2024. Hal ini terjadi saat Megawati berpidato di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Tercatat Megawati menyebut nama Jokowi sebanyak 2 kali. Pertama, saat Megawati menyinggung tugas pemimpin pada Jokowi. Ia menyampaikan pada Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa. Kedua, Megawati menyebut Jokowi saat menyinggung utang negara. Megawati membantah kritiknya terkait utang negara karena dirinya kini berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui semenjak Pilpres 2024, Megawati kerap mengkritik sosok pemimpin. Namun, Megawati sama sekali tak pernah menyebut nama Presiden Jokowi dalam kritikannya.
Megawati juga kerap menyinggung sejumlah isu yang berkaitan dengan pemerintah. Adapun PDIP dan Jokowi diketahui sempat sejalan karena presiden asal Solo Jawa Tengah itu selalu diusung tiap kontestasi politik. Namun saat pemilu 2024, PDIP memilih tutup buku dengan Jokowi karena merasa berseberangan. Terlebih saat putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang juga kader Partai Banteng menjadi wakil Prabowo Subianto. Yang jalan dari kehendak kalian itu bukan kehendak partai yang kalian jalankan, kan ya nggak bisa. Ya, itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lambat yang ada aja udah dijalanin itu susah banget. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, ya, awas lo ya, lo kalau mau jadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena kamu masuknya ke jadi perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen partai lain, kan saya yang jadikan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam pemeriksaan Hasto Kristianto. Megawati kemudian mempertanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI. Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto. Namun ia mengaku tidak takut. Dia malah menantang penyidik KPK yang menyita ponsel Hasto dan stafnya tersebut. Dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Lah anak buah kita di ini maunya ditarget dulu. Nanti jotong orang. Bening juga. Sungguh aja. Dan kan biasanya alat nakuti ngomong gue serupa elek. Iya, saya emang dipikir nggak tahu kan saya udah ngomong. Saya tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh kerem kayak mau serem-serem. Jadi yang dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut. Kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya, apa ya? Jangan kamu ketawa, lain lagi itu kok. Yang nggak polisi, yang nggak jaksa. Sampai saya tuh bilang, belum ditanya, Pak, tolong ya, santai aja deh Pak. Saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh. Kalem, aku sampai gitu loh. Gila nggak? Karena kalian takut gitu, baru juga datang baru terus cuman gitu tampangnya ya. Terus kan bawa emak foto lo. Saya bilang sama dia toh, lo berani datang nggak? Toh, masa kalah sama aku? Aku aja datang 3 kali lo toh, aku bilang. Ya datang lo ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu Bu? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Tulis tuh. Kamu
Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh, gua angkat tangan deh Pak Sawan deh. Enak aja, emangnya siapa dia? Betul nggak? Iya, Anda manusia juga, gile. Nanti pasti pula ini kalau udah kedengeran nih berita, wah itu mah bla. Terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasri Kusnadi itu sopo. Nggak opo. Yang ketawa, berani nggak kamu nulis ya? Saya tantang loh kamu wartawan, gile. Kalau nggak berani nulis, pasti nggak berani nulis. Apalagi redaksinya. Mana angkat tangan Kompas. Ayo, atau ini apa? Pak Haritanu apa? MNC, angkat tangan. Nah, gile. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, tuh datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gile. Orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok gak dia aku loh yuk. Sopo. Gile deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak koyok ini pangkatnya apa ngomong, pangkatnya apa yuk? Hah? Apa ibu? Hah? Lekol. Lah baru lekol aja belum jelas loh. Saya panglima tertinggi loh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akhirnya menyebut nama Presiden Joko Widodo di hadapan kader PDIP. Ini merupakan pertama kalinya Megawati menyebut nama Jokowi sejak isu perseteruan keduanya di Pilpres 2024. Momen ini terjadi saat Megawati berpidato di sekolah partai PDIP pada Jumat 5 Juli 2024. Awalnya Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi. Presiden RI kelima itu mengaku sempat bilang ke Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah digariskan para pendiri bangsa. Megawati kembali menyebut Jokowi saat dirinya menyinggung soal utang negara. Dia membantah jika kritiknya terkait utang negara dikarenakan dia kini berseberangan dengan Jokowi. Semenjak isu hubungan retak dengan Jokowi, Mega kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintah selama pemilu. Namun dia tidak pernah menyebutkan nama Jokowi. Semisal ketika Megawati berbicara bahwa seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab, sebab seorang pemimpin juga harus berjuang untuk bangsanya. Hal itu disampaikan Megawati dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila ND NTT pada Sabtu 1 Juni lalu. Amanat Megawati tersebut dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa kesal karena kader partainya kerap menjadi target dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli.
Dengan hal ini, Megawati pun sempat melayangkan protes pada kadernya, Yasona Lauli, yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Megawati kemudian menyampaikan curhatannya saat ia berhadapan dengan hukum semasa Orde Baru. Megawati menceritakan kala itu dirinya dipanggil sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Bukannya ketakutan, Megawati mengaku dirinya merasa keheranan dengan aparat yang memanggilnya. Pasalnya, mereka menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti. Megawati lantas berseloroh menantang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar tidak takut dipanggil oleh penegak hukum. Sebagaimana diketahui, Hasto baru saja dipanggil sebagai saksi kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepekan sebelum dipanggil KPK, Hasto lebih dulu dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan berita bohong yang membuat kegaduhan lewat wawancaranya di televisi swasta. Adapun saat pemanggilan oleh KPK, Hasto terlibat perseteruan imbas penyitaan sejumlah barang miliknya dan stafnya Kusnadi. Ketawa dan dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi Menteri Kumham ngapain lo? Nah anak buah kita di ini maunya ditarget dulu maju 2 teman. Mending juga bersembunyi aja. Dari anak biasanya anak nakuti ngomong gue sumpah melek. Iya, saya memang dipikir nggak tahu, kan saya udah ngomong, saya tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali, kan orangnya tampangnya mau suruh kerem, kayak mau serem-serem, jadi kan dipanggil, jadi mau ketawa, bukannya takut, kan baru aja kan duduk gitu, bagian saya Rauli ketawa dan dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi Menteri Kumham ngapain lo? Nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK AKBP Rosa Purbobekti sempat disentil oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat berpidato di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Mulanya, Megawati menanyakan nama Rosa yang dilaporkan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena dugaan penyalahgunaan prosedur saat pemeriksaan. Megawati lantas mempertanyakan sosok Rosa, termasuk menanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas menyinggung soal pembangunan lembaga KPK yang dilakukan semasa dirinya menjabat sebagai presiden. Lebih lanjut, Megawati berkelakar bahwa ada kemungkinan dirinya jadi target selanjutnya. Meski begitu, Presiden kelima RI ini mengaku tidak takut karena ia akan mengerahkan seluruh ahli hukum. Megawati pun menantang Rosa untuk bertemu dengannya. Terlebih, salah satu barang yang disita dari tangan Hasto adalah buku agenda kepartaian. Sebelumnya, Megawati telah mengatakan pada Hasto agar berani menghadapi aparat penegak hukum. Ia lantas menyinggung pemanggilan dirinya di masa Orde Baru sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Terkait dengan pemanggilan Hasto oleh KPK ini berbuntut panjang karena stafnya Kusnadi melaporkan AKBP Rosa ke Dewan Pengawas KPK dan Barreskrim Polri. Yaudah datang lo ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu tuh? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Tulis tuh. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh. Angkat tangan deh. Enak aja emangnya salah dia. Orangnya manusia juga. Gile. Nanti pasti wah ini kalau udah kedengeran nih berita kalau bla terus pasti deh gimana cara manggil Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Enak aja. Yaudah datang lo ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu tuh? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa.
Untuk kali pertama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut nama Presiden Joko Widodo setelah isu keretakan saat Pilpres 2024. Hal ini terjadi saat Megawati berpidato di sekolah partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Tercatat Megawati menyebut nama Jokowi sebanyak 2 kali. Pertama, saat Megawati menyinggung tugas pemimpin pada Jokowi. Ia menyampaikan pada Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa. Kedua, Megawati menyebut Jokowi saat menyinggung utang negara. Megawati membantah kritiknya terkait utang negara karena dirinya kini berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui semenjak Pilpres 2024, Megawati kerap mengkritik sosok pemimpin. Namun, Megawati sama sekali tak pernah menyebut nama Presiden Jokowi dalam kritikannya. Megawati juga kerap menyinggung sejumlah isu yang berkaitan dengan pemerintah. Adapun PDIP dan Jokowi diketahui sempat sejalan karena presiden asal Solo, Jawa Tengah itu selalu diusung tiap kontestasi politik. Namun saat pemilu 2024, PDIP memilih tutup buku dengan Jokowi karena merasa berseberangan. Terlebih saat putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang juga kader Partai Banteng menjadi wakil Prabowo Subianto. Yang menjalankan kehendak kalian itu bukan kehendak partai yang kalian jalankan, kan ya nggak bisa. Ya, itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lambat yang ada aja udah dijalanin aja susah banget. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, ya, amat seru ya. Lo kalau mau jadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena kamu masukin ke PDI Perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen partai lain, kan saya yang jadikan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung penyidik KPK AKBP Rosa Purbo Bekti yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam pemeriksaan Hasto Kristianto. Megawati kemudian mempertanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI. Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto. Namun ia mengaku tidak takut. Dia malah menantang penyidik KPK yang menyita ponsel Hasto dan stafnya tersebut. Dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Nah anak buah kita di ini maunya ditarget dulu, nanti jotong orang. Mending juga sungguh aja. Terus kan biasanya, nek arep nakuti wong ngono, wis rupane elek. Iya, saya memang dipikir nggak tahu, kan saya udah ngomong, saya tahu. 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh krem, kayak mau serem-serem. Jadi yang dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut. Kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya, apa ya? Jangan kamu ketawa, lain lagi itu kan yang nggak polisi, yang nggak jaksa,
Sampai saya tuh bilang, oh, belum ditanya, Pak, tolong ya, santai aja deh Pak. Saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem. Aku sampai gitu loh, gila nggak? Nah kalian takut gitu, baru juga datang baru terus cuman gitu tampangnya ya. Terus kan bawa emak ke toko lo. Saya bilang sama dia, toh, lo berani datang nggak? Toh, masa kalah sama aku? Aku aja datang sampai 3 kali lo, toh, aku bilang. Ya datang lo, ini bu. Terus apa sih yang manggil kamu bu? Tanyain namanya, gitu kan? Namanya Rosa, yo. Tutesko, kamu. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, wah angkat tangan deh Pak wartawan deh. Enak aja emangnya siapa dia? Betul nggak? Iya, Anda manusia juga, gile. Nanti pasti pula ini kalau udah kedengeran nih berita, wah itu bla. Terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasri Kusnadi itu sopo. Angkate opo. Yang ketawa, berani nggak kamu nulis ya? Saya tantang loh kamu wartawan, gile. Kalau nggak berani nulis, pasti nggak berani nulis, apalagi redaksinya. Mana angkat tangan Kompas. Ayo, atau ini apa? Pak Heri Tanu apa? MNC, angkat tangan. Nah, gile. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, tuh datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gile. Orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok gak dia aku loh yuk. Sopo. Gile deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak koyok ini pangkatnya apa loh, pangkatnya apa yuk? Hah? Apa ibu? Hah? Lekol. Lo baru lekol aja belum jenderal lo. Saya panglima tertinggi lo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya menyebut nama Presiden Joko Widodo di hadapan kader PDIP. Ini merupakan pertama kalinya Megawati menyebut nama Jokowi sejak isu perseteruan keduanya di Pilpres 2024. Momen ini terjadi saat Megawati berpidato di sekolah partai PDIP pada Jumat 5 Juli 2024. Awalnya Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi. Presiden RI kelima itu mengaku sempat bilang ke Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah digariskan para pendiri bangsa. Megawati kembali menyebut Jokowi saat dirinya menyinggung soal utang negara. Dia membantah jika kritiknya terkait utang negara dikarenakan dia kini berseberangan dengan Jokowi. Semenjak isu hubungan retak dengan Jokowi, Mega kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintah selama pemilu. Namun dia tidak pernah menyebutkan nama Jokowi. Semisal ketika Megawati berbicara bahwa seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab, sebab seorang pemimpin juga harus berjuang untuk bangsanya. Hal itu disampaikan Megawati dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila ND NTT pada Sabtu 1 Juni lalu. Amanat Megawati tersebut dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa kesal karena kader partainya kerap menjadi target dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Terkait dengan hal ini, Megawati pun sempat melayangkan protes pada kadernya, Yasona Lauli, yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Megawati kemudian menyampaikan curhatannya saat ia berhadapan dengan hukum semasa Orde Baru. Megawati menceritakan kala itu dirinya dipanggil sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Bukannya ketakutan, Megawati mengaku dirinya merasa keheranan dengan aparat yang memanggilnya. Pasalnya, mereka menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti. Megawati lantas berseloroh menantang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar tidak takut dipanggil oleh penegak hukum. Sebagaimana diketahui, Hasto baru saja dipanggil sebagai saksi kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepekan sebelum dipanggil KPK, Hasto lebih dulu dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan berita bohong yang membuat kegaduhan lewat wawancaranya di televisi swasta. Adapun saat pemanggilan oleh KPK, Hasto terlibat perseteruan imbas penyitaan sejumlah barang miliknya dan stafnya Kusnadi. Ketawa. Dan dia Kumham, saya suka ngomong sama dia, lu jadi Menteri Kumham ngapain lo? Nah anak buah kita di ini, pokoknya ditarget dulu, nanti 2 tahun. Mending juga bersembunyi aja. Dari anak biasanya, anak nakuti ngomong, gue sumpah melek. Iya, saya mau dibikin nggak tahu kan saya udah ngomong, tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh kayak mau serem-serem. Jadi kan dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut, kan baru aja kan duduk gitu. Bagian saya foto ya. Lalu ketawa. Dan dia Kumham, saya suka ngomong sama dia, lu jadi Menteri Kumham ngapain lo? Nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK AKBP Rosa Purwobekti sempat disentil oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat berpidato di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Mulanya, Megawati menanyakan nama Rosa yang dilaporkan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena dugaan penyalahgunaan prosedur saat pemeriksaan. Megawati lantas mempertanyakan sosok Rosa, termasuk menanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas menyinggung soal pembangunan lembaga KPK yang dilakukan semasa dirinya menjabat sebagai presiden. Lebih lanjut, Megawati berkelakar bahwa ada kemungkinan dirinya jadi target selanjutnya. Meski begitu, Presiden kelima RI ini mengaku tidak takut karena ia akan mengerahkan seluruh ahli hukum. Megawati pun menantang Rosa untuk bertemu dengannya. Terlebih, salah satu barang yang disita dari tangan Hasto adalah buku agenda kepartaian. Sebelumnya, Megawati telah mengatakan pada Hasto agar berani menghadapi aparat penegak hukum. Ia lantas menyinggung pemanggilan dirinya di masa Orde Baru sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Terkait dengan pemanggilan Hasto oleh KPK ini berbuntut panjang karena stafnya Kusnadi melaporkan AKBP Rosa ke Dewan Pengawas KPK dan Bareskrim Polri. Yaudah apa lo ini Bu, terus apa sih yang manggil kamu lu tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa ya tulis tuh, ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa
berani nulis tuh. Nah, angkat tangan deh, Mak. Enak aja, emangnya salah dia. Orangnya manusia juga, gile. Nanti pasti, wah ini kalau udah kedengeran nih berita, terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya, gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Enak aja. Yaudah datang lo ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu tuh? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Untuk kali pertama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut nama Presiden Joko Widodo setelah isu keretakan saat Pilpres 2024. Hal ini terjadi saat Megawati berpidato di sekolah partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Tercatat Megawati menyebut nama Jokowi sebanyak 2 kali. Pertama, saat Megawati menyinggung tugas pemimpin pada Jokowi. Ia menyampaikan pada Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa. Kedua, Megawati menyebut Jokowi saat menyinggung utang negara. Megawati membantah kritiknya terkait utang negara karena dirinya kini berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui semenjak Pilpres 2024, Megawati kerap mengkritik sosok pemimpin. Namun, Megawati sama sekali tak pernah menyebut nama Presiden Jokowi dalam kritikannya. Megawati juga kerap menyinggung sejumlah isu yang berkaitan dengan pemerintah. Adapun PDIP dan Jokowi diketahui sempat sejalan karena Presiden asal Solo, Jawa Tengah itu selalu diusung tiap kontestasi politik. Namun saat pemilu 2024, PDIP memilih tutup buku dengan Jokowi karena merasa berseberangan. Terlebih saat putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang juga kader Partai Banteng menjadi wakil Prabowo Subianto. Yang menjalankan kehendak kalian itu bukan kehendak partai yang kalian jalankan, kan ya nggak bisa. Ya itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lambat yang ada aja udah dijalanin aja susah banget. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, ya, awas lo ya, lo kalau berjadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena kamu masuknya ke PDI Perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen partai lain, kan saya yang jadikan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung penyidik KPK AKBP Rosa Purbo Bekti yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam pemeriksaan Hasto Kristianto. Megawati kemudian mempertanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI. Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto. Namun ia mengaku tidak takut. Dia malah menantang penyidik KPK yang menyita ponsel Hasto dan stafnya tersebut. Dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Nah anak buah kita
ini uangnya ditarget melulu, nanti datang mana. Mending juga sungguh aja. Dan kan biasanya Arab nakuti wong wes rupane elek. Iya, saya emang dipikir nggak tahu, kan saya udah ngomong, saya tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaan sekali, kan orangnya tampangnya mau suruh kayak mau serem-serem, jadi yang dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut, kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya, wah apa ya? Jangan kamu ketawa, lain lagi itu kan, yang nggak polisi, yang nggak jaksa, sampai saya tuh bilang, belum ditanya, Pak, tolong ya, santai aja deh Pak, saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem, aku sampai gitu loh, gile nggak? Nah kalian takut gitu, dari juga datang bareng terus cuman gitu tampangnya enggak. Terus kan bawa emak foto lo, saya bilang sama dia toh, lo berani datang nggak toh, masa kalah sama aku aja datang sampai 3 kali lo toh, aku bilang yo datang lo ini bu, terus apa sih yang manggil kamu bu, tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa, yo tulis tuh kamu, ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, wah tangan deh Pak, wartawan deh, enak aja emangnya siapa dia, betul nggak? Iya, Anda manusia juga, gile. Nanti pasti pula ini kalau udah kedengeran nih berita, wah itu kok bla terus pasti deh gimana cara manggil Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasri Kusnadi itu sopo. Enggak opo. Yang ketawa, berani nggak kamu nulis ya? Saya tantang loh kamu wartawan, gile. Kalau nggak berani nulis, pasti nggak berani nulis, apalagi redaksinya. Mana angkat tangan Kompas. Ayo, atau ini apa? Pak Heri Tanu apa? MNC, angkat tangan. Gile. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, aku datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gile. Orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok gak dia aku loh yuk. Sopo. Gile deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak koyok ini pangkatnya apa ngomong, pangkatnya apa yuk? Hah? Apa ibu? Hah? Lekol. Lo baru lekol aja belum jelas lo. Saya panglima tertinggi lo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya menyebut nama Presiden Joko Widodo di hadapan kader PDIP. Ini merupakan pertama kalinya Megawati menyebut nama Jokowi sejak isu perseteruan keduanya di Pilpres 2024.
Momen ini terjadi saat Megawati berpidato di sekolah partai PDIP pada Jumat 5 Juli 2024. Awalnya Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi. Presiden RI kelima itu mengaku sempat bilang ke Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah digariskan para pendiri bangsa. Megawati kembali menyebut Jokowi saat dirinya menyinggung soal utang negara. Dia membantah jika kritiknya terkait utang negara dikarenakan dia kini berseberangan dengan Jokowi. Semenjak isu hubungan retak dengan Jokowi, Mega kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintah selama pemilu. Namun dia tidak pernah menyebutkan nama Jokowi. Semisal ketika Megawati berbicara bahwa seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab, sebab seorang pemimpin juga harus berjuang untuk bangsanya. Hal itu disampaikan Megawati dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila ND NTT pada Sabtu 1 Juni lalu. Amanat Megawati tersebut dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merasa kesal karena kader partainya kerap menjadi target dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Terkait dengan hal ini, Megawati pun sempat melayangkan protes pada kadernya, Yasona Lauli, yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Megawati kemudian menyampaikan curhatannya saat ia berhadapan dengan hukum semasa Orde Baru. Megawati menceritakan kala itu dirinya dipanggil sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Bukannya ketakutan, Megawati mengaku dirinya merasa keheranan dengan aparat yang memanggilnya. Pasalnya, mereka menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti. Megawati lantas berseloroh menantang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar tidak takut dipanggil oleh penegak hukum. Sebagaimana diketahui, Hasto baru saja dipanggil sebagai saksi kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepekan sebelum dipanggil KPK, Hasto lebih dulu dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan berita bohong yang membuat kegaduhan lewat wawancaranya di televisi swasta. Adapun saat pemanggilan oleh KPK, Hasto terlibat perseteruan imbas penyitaan sejumlah barang miliknya dan stafnya Kusnadi. Ketawa. Dan dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi Menteri Kumham ngapain lo? Nah anak buah kita di ini maunya ditarget dulu, maju 2 teman. Mending juga bersembunyi aja. Dan dia kan biasanya anak nakuti ngomong, rupanya rumah melek. Iya saya kan dibikin nggak tahu kan saya udah ngomong. Tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali.